Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Pak di kelas sejarah. Semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pak sehat, kamu sehat, dan kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran ini walaupun sekarang kita belajar dengan sistem daring atau sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk materi kali ini yang akan Pak sampaikan, ini judulnya di depan, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Kalian bisa temukan ini di bab 4 di buku paket yang mungkin nanti akan dibagikan dalam waktu dekat. Baca dulu ya mengenai Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Seperti biasa, untuk penugasan sejarah semuanya walaupun dalam sistem daring, Pak harapkan kamu tetap disiplin dan tetap menyelesaikan semua tugas yang diberikan ya. Jangan ada yang tertinggal ataupun sampai mengabaikan, bahkan tidak ikut sama sekali. Jangan melakukan itu karena kalian sudah berada di kelas 9. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah proklamasi kemerdekaan, kemudian persiapan kemerdekaan Indonesia, dan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pak rasa materi ini sudah kamu pelajari di kelas 7 di pelajaran PPKN ataupun bahkan di SD-mu. Jadi kita hanya sekedar mengulang dan memperdalam materi bagaimana sebenarnya proses persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia itu sendiri. Perhatian, ada animasi GIF atau GIF di depan. Ini adalah upacara kemerdekaan yang biasa kita lakukan pada tanggal 17 Agustus di Istana Negara. Kalau kamu biasanya melakukannya setiap hari Senin, kan 2 minggu sekali di hari Senin. Tetapi pernahkah terbayang atau terpikirkan olehmu sebetulnya apa sih esensi dari upacara bendera itu sendiri? Beberapa anak itu selalu menggerutu, Pak panas Pak, capek Pak, atau apalah. Pernah nggak terpikir olehmu apa makna dari upacara bendera itu sendiri? Nah, ini akan menjadi tugas pertamamu ya. Kamu harus menjawab pertanyaan, apa sebenarnya makna dari upacara kemerdekaan yang sering kita lakukan 1 tahun sekali ataupun 1 minggu sekali yang kita lakukan di sekolah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Gambar di depan adalah gambar Presiden Soekarno ketika dia membacakan teks proklamasi. Gambar di depan adalah gambar ketika Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan kondisi yang sangat sederhana. Orang-orang yang datang pun tidak terlalu banyak, tetapi dengan kondisi yang seperti itu, tingkat kesakralannya atau esensi dari kemerdekaan itu sendiri itu sangat dirasakan oleh orang-orang yang mengikutinya, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun tidak seluruh rakyat pada masa itu tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Pak bacakan sekilas agar kamu masih ingat apa itu isi dari teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, pernyataan ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena setelah Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, maka penjajahan di Indonesia itu resmi hilang. Resmi hilang. Penjajahan oleh bangsa Jepang itu resmi hilang, dan kita memproklamasikan diri sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Lalu bagaimana persiapan kemerdekaan Indonesia itu sendiri? Entry point-nya atau pintu masuk dari kemerdekaan bangsa kita ketika 2 kota terbesar Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, itu dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Nah, itu menjadi momentum yang sangat penting yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia agar kita bisa merdeka. Ketika itu golongan tua yang diwakili oleh Presiden Soekarno sudah merancang bagaimana kita bisa merdeka. Nah, setelah Jepang mulai mengalami kekalahan dengan sekutu pimpinan Amerika Serikat, saat itu Soekarno mendesak agar Jepang segera memberikan kemerdekaan. Tetapi pada saat itu Jepang belum mau, ya, sehingga lewat Jenderal Kuniaki Koiso
Jepang memberikan sebuah janji yang dikenal dengan janji kemerdekaan. Nah, inilah awal mula pembentukan dari BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya, BPUPKI itu dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk 1 Maret 1945. Ini adalah struktur kepengurusan BPUPKI dengan ketuanya Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua. Kemudian ada Raden Panji Suroso sebagai wakil. Ichiban Ase itu adalah salah satu orang Jepang, ya, dia juga bertindak sebagai wakil, dan 60 orang anggota kepengurusan BPUPKI. Ini nanti selanjutnya kamu harus mempelajari apa-apa saja sidang yang dihasilkan oleh BPUPKI. Jadi pada kesempatan kali ini kamu memiliki 2 tugas. Tugas yang pertama, kamu harus tahu apa makna dari upacara bendera yang sering kita lakukan, itu jawab berdasarkan pendapatmu sendiri. Yang kedua, sidang-sidang yang dilakukan oleh BPUPKI, mulai dari tanggal dan hasilnya. Ya, Pak, cukupkan materi kita hari ini. Terima kasih. Pak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.